Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi di Tata Steel Master, sudah memasuki babak kelima setelah hari jeda kemarin lusa. Dan berikut inilah kawan hasil partai-partai babak kelima tadi malam. Dengan kemenangan Mamedyarov dan Richard Rapport, kedua pemain ini bersanding dengan Vidit Gujrati menduduki peringkat teratas kawan dengan perolehan yang sama 3,5 poin. Dan di pagi ini coba kita akan ulas terlebih dahulu gamenya Richard Rapport versus Praggnanandha tadi malam. Gamenya sangat menarik kawan, dan langsung saja kita ke atas papan. Di sini Richard Rapport pegang putih mengawali dengan pion D4, Praggnanandha kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3, dan gajah B4. Ini adalah Nimzo Indian Defense. Dan saya tidak perlu lagi kawan menunjukkan langkah-langkah apa yang bisa dimainkan oleh putih. Game ini cukup panjang kawan, jadi untuk mempersingkat panjangnya video atau durasi, saya akan lanjutkan saja gamenya seperti ini. Menteri C2 dan Praggnanandha rokade, pion A3, gajah pukul kuda dipukul balik oleh menteri. Praggnanandha membalas dengan pion D5 menantang pion C. Tantangan ditolak. Richard Rapport lebih memilih mengembangkan gajah G5 untuk mengganggu kuda dan pion C5 balas Prag. Kali ini kawan, pengorbanan atau tantangan pion ini diterima oleh Richard Rapport. Pion D pukul pion C5, pion didorong untuk mengancam menteri. Dan di game-game sebelumnya, menteri ke F3, ke D2, ke C2, atau bahkan ke G3 merupakan pilihan bagi putih. Richard Rapport memilih peta G3, dan selanjutnya Prag mengembangkan kuda ke D7, kuda putih F3, dan pion E5 untuk memperkuat posisi pion D4-nya dari ancaman kuda. Tapi di sini hitam juga menawarkan pion E5 kawan bisa dipukul oleh kuda putih, tapi kuda hitam nanti bisa mendapatkan pion C5. Di sini kawan, di posisi ini langkah yang paling banyak dimainkan di game-game sebelumnya adalah pion E3 untuk melanjutkan membuka jalur pengembangan gajah terang agar bisa segera rokade pendek mungkin, atau juga bisa langsung melakukan rokade panjang. Tapi Richard Rapport memilih menggeser beteng D1 dan dibalas beteng E8. Selanjutnya pion B4 memperkuat posisi pion dari ancaman kuda hitam, langsung direspon dengan pion A5. Prag ingin membuka lajur A bagi betengnya. Dan di sini kuda manuver ke peta D2. Di sini tadi kawan, jika pion E3 ini dimainkan oleh putih menantang pion hitam, pion ini simpel didorong maju kawan. Jika kalian pukul menggunakan gajah atau beteng, pion ini siap untuk menggarpu kedua perwira kalian. Jadi mungkin kuda akan mundur menghentikan laju pion dan hitam akan melanjutkan pion E4 memperkuat posisi pionnya kawan, dan sudah tidak ada kesempatan lagi atau tempo bagi pengembangan gajah, dan tentu saja ini akan merepotkan bagi putih nanti. Oleh karena itu pada posisi seperti ini, kuda lompat ke D2 terlebih dahulu oleh Richard Rapport, dibalas dengan langkah pion A pukul pion B4 dipukul balik. Selanjutnya di sini raja bergeser ke F8, lanjut Praggnanandha. Langkah yang cukup aneh, tidak ada urgensinya. Dia menggeser rajanya untuk menghindari satu lajur dengan menteri putih. Di sini Richard Rapport menggeser menterinya ke B3 untuk mengawasi peta-peta ini kawan, menjaga kemungkinan beteng hitam bergeser ke peta-peta ini. Dan pion H6, gajah mundur. Selanjutnya pion E4 untuk menjaga potensi pion E3 dan bisa didorong pion D3-nya nanti. Tetap saja Richard Rapport bermain dengan pion E3 dan pion D3. Sekarang gajah terang putih ini sulit untuk berkembang di langkah berikutnya kawan. Tapi engine berkata lain, posisi putih semakin bagus di langkah ke-17-nya. Sekarang pion H3 lanjut Richard Rapport, pion G5, gajah mundur ke G3. Dan coba lihat kawan, posisi gajah sekarang terpaksa harus mundur di peta G3. Putih sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk membuka lajur G, memberikan kesempatan gajahnya untuk berkembang. Dan di sini kuda ke E5, lanjut Praggnanandha. Langkah yang kurang akurat kawan. Di sini engine menyarankan raja bergeser kembali ke G8 yang merupakan langkah terbaik. Tapi Prag ingin juga agar gajahnya segera aktif bermain. Dia melangkahkan kudanya ke peta E5 ini, membuka diagonal peta terang bagi pengaktifan gajah terangnya nanti.
Menteri bergeser ke B2 memberikan pressure bagi kuda di sini. Menteri hitam bergerak ke E7 membackup kudanya. Mungkin secara kasat mata kawan, posisi hitam ini cukup bagus dengan aktifnya para perwira. Tapi engine berkata lain, posisi putihlah yang lebih baik. Padahal gajah ataupun betengnya ini masih stuck kawan di tempatnya, belum bisa keluar aktif. Dan pada posisi ini putih mempunyai kesempatan untuk pukul kuda ini. Dan nanti bertukar menteri di sini nanti setelah dipukul balik oleh menteri hitam dan bisa dipukul balik oleh menteri putih. Tapi terlebih dahulu Richard Rapport mencoba menetralisir kekuatan beteng hitam di lajur A ini. Menantang pertukaran beteng, diterima, dipukul balik. Selanjutnya gajah hitam aktif ke F5 sekarang. Dan disinilah kesempatan Richard Rapport untuk bertukar perwira. Gajah pukul kuda E5, dipukul balik oleh menteri dan terjadi pertukaran menteri di sini kawan. Dan ini membuat senang bagi putih kawan. Karena dengan tiadanya menteri kawan, permainan tidak akan terlalu kompleks, tidak akan terlalu mengkhawatirkan bagi putih karena posisi raja masih berada di pusat, dua perwiranya juga masih stuck di tempatnya masing-masing. Dan di sini Richard Rapport melanjutkan pion G4 dengan tempo mengancam gajah. Gajah mundur ke G6 dan gajahnya akhirnya bisa keluar kawan. Memberikan pressure bagi pion E4. Mungkin di langkah berikutnya rokade, betengnya aktif untuk menempati lajur A nanti. Di sini beteng E8 terlebih dahulu oleh Pragnananda. Jika sekarang putih melakukan rokade, beteng hitamlah yang akan menguasai lajur A nanti. Di sini kawan, Richard Rapport mempunyai ide lain dengan kuda ke petak B1. Tidak lagi melakukan rokade pendek. Ini mengantisipasi beteng yang bisa digeser oleh hitam ke lajur A. Kuda nanti bisa lompat ke C3 untuk mengawasi petak-petak ini kawan dari kemungkinan beteng yang bergerak ke petak-petak ini. Jika sekarang beteng hitam melakukan skak di sini, simpel raja bisa maju ke D2. Dan beteng putih masih cukup aman dengan kawalan gajahnya. Oleh karena itu pada posisi seperti ini saat kuda ini bergerak ke B1, Prak juga tidak terburu-buru dengan beteng A8-nya. Dia bermain dengan kuda D7 terlebih dahulu, ingin bermanuver untuk mendapatkan pion putih C4, raja putih D2 oleh Richard Rapport. Dan barulah sekarang beteng A8. Selanjutnya raja putih terus maju untuk membackup pionnya ini kawan. Karena jika kuda ini ditempatkan di petak C3 terlebih dahulu untuk mengontrol petak-petak ini agar beteng tidak bisa melakukan skak atau mengancam pionnya di petak B4 ini, kuda hitam akan lompat ke petak ini, ke petak E5 mengincar pion dengan tempo skak. Tapi walaupun kuda hitam lompat ke petak ini mengancam pion C4, kalian juga bisa mengancam atau pukul pion E4 dengan gajah. Terjadi pertukaran perwira di sini kawan. Putih akan tetap baik-baik saja. Dengan variasi seperti ini pun putih masih tetap unggul. Tapi pada posisi seperti ini saat beteng ini digeser ke A8, Richard tidak melangkahkan kuda C3-nya, ingin mengaktifkan rajanya agar cepat menuju pusat mengawal pion-pionnya nanti. Dan dibalas dengan langkah beteng hitam naik ke A2 mengincar pion F2. Pion dibiarkan saja, tidak di backup dengan beteng atau diblokade dengan kuda di sini. Richard Rapport memilih beteng D1. Pragnananda ambil pion F2 dan beteng D2 menantang pertukaran beteng. Juga untuk melindungi gajahnya dan beteng naik ke F6 menolak pertukaran beteng. Langkah terbaik adalah bertukar beteng, tapi Pragnananda memilih peta F6 bagi betengnya. Di sini, beteng putih tidak terburu-buru untuk digeser ke lajur A. Raja putih memilih naik segera aktif di petak pusat. Dan beteng hitam digeser ke E6. Barulah sekarang kuda C3 memberikan pressure lebih bagi pion E4 ini kawan. Dengan 3 kali tekanan. Oleh karena itu, kuda hitam membantu di petak F6 menjaga pionnya ini. Dengan 3 perwira sekaligus. Barulah sekarang pion B5 dimainkan oleh Richard Rapport. Raja hitam G7. Dan beteng digeser ke lajur A. Selanjutnya pion H5 membuat langkah pengorbanan sementara. Diterima, tidak langsung dipukul balik oleh kuda ataupun gajah kawan, karena penjaga pion E4 ini akan berkurang nanti. Jadi Pragnananda bermain dengan gajah F5 terlebih dahulu, nanti pion ini akan dipukul oleh raja mungkin. Selanjutnya beteng putih digeser ke B2
Untuk memberikan dukungan bagi pionnya nanti maju kawan, pion C6 terlebih dahulu dimainkan. Jika dipukul balik oleh hitam, maka pion ini bisa melenggang untuk promosi. Di sini raja bergerak ke H6 dan beteng tidak lagi mendukung pionnya. Di sini digeser ke F2 menyerang gajah. Gajah mundur ke H7. Selanjutnya kuda ke D5. Tantang Richard Rapport untuk menantang pertukaran kuda. Jika diterima bisa dipukul balik oleh pion dan pion ini menjadi sangat menakutkan nanti bagi hitam. Oleh karena itu tantangan pertukaran kuda ditolak kawan. Di sini kuda ambil pion H5. Selanjutnya beteng pukul pion F7 dan pion D2 oleh Pragnananda ingin segera punya menteri lagi. Kuda harus mundur ke peta C3 kawan untuk menghentikan laju pion. Dan sekarang kuda hitam ke G3 berencana melakukan skak dan menantang kuda putih nanti kawan. Jika nanti dipukul balik oleh kuda putih, setelah kuda hitam melakukan skak dipukul balik oleh kuda putih, pion ini bisa promosi. Oleh karena itu kuda ini lompat ke D1 agar terhindar dari ancaman skak kuda. Kuda tetap melakukan skak di E2, raja terus maju mengancam beteng. Beteng mundur ke E8, raja terus maju. Gajah hitam G6 mengancam beteng. Beteng tidak pukul pion yang merupakan langkah terbaik. Memilih peta D7. Tujuannya nanti raja yang akan sikat pion dan beteng ini akan sikat pion D2. Di sini Pragnananda melangkah kuda F4. Membuat langkah pengorbanan juga menyerang gajah. Berharap pengorbanan diterima dan hitam akan mempunyai pion yang juga menakutkan nanti kawan. Tapi pengorbanan ini ditolak oleh Richard Rapport. Dia membuat kalkulasi yang sangat bagus kawan. Raja bergerak ke C7 mengorbankan gajahnya. Diterima oleh kuda hitam dan selanjutnya beteng pukul pion D2 mengancam kuda. Kuda manuver ke E1 dan di sini raja ambil pion B7. Kuda lompat kembali ke D3 mengancam pion, juga memblokade agar beteng tidak bisa naik lagi. Pion didorong maju ke C6, gajah ke F5 untuk mengawasi peta terang peta C8 agar pion ini tidak bisa promosi kawan karena mendapatkan dua penjagaan. Di sini pion C7 tetap didorong oleh Richard Rapport dan Pragnananda mengangkat betengnya ke E5. Richard Rapport menantang pertukaran kuda. Prag menolak, dia melangkahkan kuda C5 skak, raja ke C6. Kuda ke B3 memberikan dukungan bagi beteng melakukan skak nanti. Di sini beteng putih naik ke D8 untuk membackup pionnya promosi. Dan beteng ke C5 skak, raja hanya bergeser ke D6. Selanjutnya pion G4 sudah tidak ada langkah terbaik lainnya kawan. Pion ini siap didorong juga nanti bisa promosi dan pion pukul pion dipukul balik oleh gajah dan pion B6. Di sini tepat di langkah ke-56, Pragnananda menyerah. Hitam sudah tidak mempunyai cara lagi kawan untuk membendung laju pion B untuk promosi. Beteng jika digeser ke sini sudah ada pion kawan, tidak mungkin lagi. Jadi di posisi ini saat pion ini sudah didorong, Pragnananda langsung menyerah di langkah ke-56 ini. Sebuah permainan yang luar biasa dari Richard Rapport kawan dengan taktik-taktiknya tadi. Tadi di awal-awal permainan dia sempat tertekan, sulit untuk melanjutkan pengembangan perwira khususnya gajah terang dan beteng sayap rajanya. Tapi akhirnya Richard Rapport berhasil keluar dari tekanan itu saat ada kesempatan untuk bertukar menteri dan memanfaatkan keunggulan pion mayoritas di sayap menteri dan secepat mungkin kawan mengeluarkan rajanya tadi untuk bergerak di lajur pusat untuk mendukung pionnya promosi tadi kawan. Sampai di sini pukul pion di B7 bergerak lagi dan berakhir di peta D6 ini. Sungguh sebuah perjalanan raja yang panjang kawan mengawal pion-pionnya untuk bisa promosi. Itulah kawan salah satu fungsinya raja dalam permainan endgame. Secepat mungkin mengaktifkan ke pusat untuk bergerak mendukung pion-pion untuk segera promosi. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur dan memberikan bahan referensi dalam permainan endgame kawan seperti ini. Sesegera mungkin mengaktifkan raja menuju pusat mendukung pion-pion dan perwira yang lain. Dan tetap kawan utamakan kewajiban lainnya daripada bermain catur atau nonton video catur. Utamakan ibadah dan kewajiban lainnya.
Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.